Teman-teman, salam perjuangan, salam dua jempol, dan salam sukses. Ketemu lagi, bahagia sekali. Video kali ini khusus bagi teman-teman yang sedang berjuang mempersiapkan diri untuk tes SKB Pamong Belajar. Saya yakin bahwa untuk menjadi pegawai negeri sipil tidak mudah, membutuhkan perjuangan yang luar biasa, oleh karenanya dua jempol saya untuk teman-teman dan semoga sukses. Soal yang pertama, kurikulum program paket A, paket B, dan paket C mencakup mata pelajaran seperti berikut ini, kecuali A. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, B. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, C. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, D. Kelompok mata pelajaran estetika, E. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan keterampilan. Yang manakah yang bukan merupakan kurikulum program paket A, B, C, dan J? Yang C yang mana tidak termasuk cakupan mata pelajarannya. Ya, yang kecuali adalah yang C, E ya teman-teman. Jadi kurikulum program paket A, B, dan C mencakup mata pelajaran 1, mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Jelas program paket A, B, dan C juga mendapatkan materi agama. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan. Jadi program paket A, B, dan C juga mendapat materi pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Kemudian yang C, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau misalnya kita bayangkan mata pelajaran ilmu pengetahuan ini mencakup mata pelajaran matematika, IPA, kemudian IPS, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok mata pelajaran estetika, ini mata pelajaran kesenian. Nah, yang E sebenarnya juga benar, yaitu kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan yang salah di sini adalah keterampilan. Yang benar adalah kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi yang kecuali adalah yang E. Soal yang kedua, ya bagi teman-teman yang setia menggunakan channel ini sebagai kawan belajar, teman belajar, terima kasih, sukses selalu buat teman-teman, dan juga utamanya yang sudah subscribe channel ini. Teman-teman yang sudah menggunakan channel ini untuk belajar tapi belum subscribe, mudah-mudahan detik ini juga subscribe, dan teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, mudah-mudahan teman-teman mendapat banyak manfaat, dan sudi kiranya untuk mensubscribe channel ini sehingga memberikan motivasi dan dorongan untuk saya untuk terus berkarya menghasilkan video-video yang mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang. Soal yang kedua, seorang anak mengikuti pendidikan kesetaraan. Oleh lembaga, ia diberi muatan keterampilan tentang perikanan dan kelautan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anak yang mengikuti pendidikan kesetaraan adalah keluarga nelayan. Pertimbangan pengelola tersebut didasarkan pada prinsip pengembangan kurikulum, yaitu A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Menyeluruh dan berkesinambungan. E. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Kalau kita cermati ya teman-teman, bahwa seorang peserta didik pada pendidikan kesetaraan
mendapat pelajaran tentang perikanan dan kelautan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari mereka adalah anak-anak nelayan. Jadi pertimbangan pengelola ini didasarkan pada prinsip kalau B beragam dan terpadu, kurang tepat ya. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni juga sepertinya kurang tepat. Menyeluruh dan berkesinambungan juga kurang tepat. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah kurang tepat. Sehingga yang paling tepat adalah berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan. Nah, ini ada kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya ya, karena lingkungannya jelas adalah lingkungan nelayan. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Prinsip pengembangan kurikulum program paket A, B, dan C dikembangkan berdasarkan prinsip berikut. A. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. F. Belajar sepanjang ayat. G. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. H. Tematik. Dan I. Partisipatif. Ya, ini yang I adalah partisipatif. Lanjut ke soal yang ketiga. Kurikulum pendidikan kesetaraan dilaksanakan dengan menegakkan 5 pilar belajar, yaitu kecuali A. Belajar bagaimana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Belajar memahami dan menghayati. C. Belajar berbuat dan melaksanakan secara efektif. D. Belajar hidup dalam kebersamaan dengan saling berbagi dan saling menghargai. E. Belajar dalam suasana kekeluargaan dan harmoni. Jadi 5 pilar belajar, yaitu yang pertama, yang A ini benar ya teman-teman. Jadi yang A ini benar. Jadi pilar belajar 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar memahami dan menghayati. Maksudnya bahwa pelajaran itu dipahami dan dihayati. Dihayati dalam arti kata masuk ke dalam lubuk hati dan sanubari dari peserta didik. Kemudian C, belajar berbuat dan melaksanakan secara efektif. Ya, dalam proses belajar, seorang siswa melaksanakan secara efektif. Efektif dalam arti tepat guna, tepat sasaran. Yang D, belajar hidup dalam kebersamaan. Ya, jadi salah satu pilar belajar itu adalah bagaimana hidup bersama. Kemudian saling berbagi dan saling menghargai. Nah, yang kecuali adalah yang E, teman-teman, yaitu pilar belajar, 5 pilar belajar itu tidak tercantum atau tidak masuk yang kelima ini. Sementara yang kelima adalah yang ini, teman-teman. Jadi, pilar belajar yang kelima atau yang E adalah belajar membangun dan menemukan jati diri berdasarkan pemaknaan keimanan, pemahaman perbuatan, dan kebersamaan. Jadi, yang kecuali adalah yang E. Soal yang keempat. Struktur kurikulum program paket A, paket B, dan paket C pada prinsipnya dilaksanakan dalam sistem tingkatan dan derajat yang setara dengan sistem kelas pada pendidikan formal. Program paket A pada tingkatan 1 dengan derajat kompetensi awal setara dengan kelas 1 SD atau Madrasah Ibtidaiyah,
kelas 2 SD atau madrasah ibtidaiyah, kelas 3 SD atau madrasah ibtidaiyah, kelas 4 SD atau madrasah ibtidaiyah, dan kelas 5 SD atau madrasah ibtidaiyah. Jadi, pada program paket A pada tingkatan 1 itu dengan derajat kompetensi awal setara dengan, ya, yang benar adalah kelas 3 SD atau madrasah ibtidaiyah. Kita ke pembahasannya. Program paket A itu terdiri dari 2 tingkatan, yaitu tingkatan 1 setara dengan kelas 3 SD, kemudian tingkatan 2 setara dengan kelas 6 SD, kemudian program paket B juga ada 2 tingkatan, yaitu tingkatan 3 setara dengan kelas 8 SMP atau MTS, kemudian tingkatan 4 setara dengan kelas 9 SMP dan MTS, serta paket C. Terdiri juga 2 tingkatan, yaitu tingkatan 5 dan 6. Tingkatan 5 setara dengan kelas 10 SMA atau madrasah aliyah. Kemudian tingkatan 6 setara dengan kelas 12 SMA atau aliyah. Jadi, yang benar yaitu program paket A pada tingkatan 1 dengan derajat kompetensi awal setara dengan kelas 3 SD atau madrasah ibtidaiyah. Lanjut ke soal yang kelima, teman-teman. Kedalaman muatan kurikulum pada program paket A, paket B, dan paket C dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas A. Standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. B. Standar kompetensi lulusan atau SKL dan silabus. C. Silabus dan RPP. D. Indikator dan tujuan pembelajaran atau E. Program inti dan tambahan. Ya, kalau kita mendapatkan clue dari soal ini, yaitu kedalaman muatan kurikulum pada program paket A, B, dan C dituangkan dalam kompetensi. Sehingga yang benar adalah, ya, standar kompetensi SK dan kompetensi dasar atau KD. Kita lihat pembahasannya, teman-teman. Kedalaman muatan kurikulum pada program paket A, B, dan C dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas standar kompetensi, SK, dan kompetensi dasar atau KD. Tiap mata pelajaran pada setiap tingkatan dan atau semester. SK dan KD mata pelajaran pada program paket A mengacu pada standar kompetensi lulusan. Jadi SKKD ini mengacu pada apa? Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang dijabarkan ke dalam SK dan KD masing-masing mata pelajaran pada pendidikan umum. SK dan KD tiap mata pelajaran pada setiap tingkatan dan derajat menggambarkan bobot mata pelajaran. Oke, teman-teman, selesai video pada kali ini dengan 5 soal khusus membahas soal-soal untuk teman-teman yang mempersiapkan diri untuk SKB Pamong Belajar, khususnya materi pendidikan kesetaraan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang nyantol, dan mudah-mudahan juga ada yang keluar. Sukses untuk teman-teman dan sampai jumpa kembali.